Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afifa Wulandari, NPM 2051020143, kelas B, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga kita saat ini masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai kematian, karena kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, berziarahlah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian. Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong apapun. Banyak orang yang terkesima dengan kecerdasan manusia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, entah itu ia pintar matematika, fisika, ekonomi, kimia, dan lainnya. Cerdas dalam hal tersebut sejatinya boleh saja, bahkan bagus. Hanya saja, sebagai umat Islam, kita mesti menyadari bahwa ada kecerdasan yang sebenarnya harus melekat pada diri kita. Dalam hal ini, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang cerdas yang sesungguhnya adalah orang yang banyak mengingat akan kematian dan paling siap untuk menghadapinya. Hal ini disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang artinya, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah yang cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan tersebut, beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan, dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Ali Imran ayat 185. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral serta rintangan yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan.
Kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Saat nyawa dicabut, napas kita akan tersenggal, mulut kita akan terkunci, anggota badan kita tanpa daya dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Seringkali seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampirinya kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemputnya kapan saja. Za'ra ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, manusia itu lebih mencintai kehidupan dunia, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisapnya baginya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun ia bersembunyi ke ujung dunia pun. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Sebenarnya, tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada Quran Surat Az-Zumar ayat 42, yaitu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka ditahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah SWT telah menghidupkan kita kembali dari kematian. Sebagai manusia, kita bisa berusaha dalam keadaan apa kita akan mati, yaitu husnul khotimah atau su'ul khotimah, akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah, pada saat kematian, manusia bisa melakukan banyak hal amal solih yang istiqomah dengan memperbanyak zikrul maut, menjauhkan diri dari semua larangan Allah, serta memperbanyak mengingat kematian. Menurut sebagian ulama, ada 4 faktor yang menyebabkan su'ul khotimah atau akhir yang buruk, yaitu diantaranya, yang pertama, mengabaikan sholat, yang kedua minum khamar, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua, dan yang keempat yaitu menyakiti kaum muslim. Bagi mereka yang selalu mengingat akan kematian, maka akan memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, menjadi rajin beribadah. Yang keempat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Yang kelima, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan, dan saat kematian tiba kita hanya menggunakan kain kafan saja. Dan yang keenam, bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian
Manusia enggan melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi sudah banyak contohnya orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Misalnya, pencandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah tentang kematian ini bisa menjadikan bahan renungan bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.